Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu Ibu mau cek kehadirannya dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Wah, alhamdulillah ya, masuk semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi baru, sekarang Ibu mau kita mengulang dulu materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Membiasakan hidup bersih, Bu. Membiasakan hidup bersih. Hidup bersih itu apa ya? Hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Betul. Contohnya seperti apa? Mandi. Terus? Iya, lalu? Potong kuku, pintar semua. Berarti masih ingat ya? Masih. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Materi hari ini adalah Aku Cinta Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ada yang tahu? Kitab suci, Bu. Kitab suci, betul. Lebih tepatnya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Lalu membaca Al-Quran adalah ibadah yang disukai Allah. Dan kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, ada sikap cinta Al-Quran. Yang pertama, gemar membaca Al-Quran setiap hari. Di sini udah pada membaca Al-Quran setiap hari belum? Sudah, pinter. Lalu menghafal ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, itu penting. Udah pada hafal belum? Sudah ya? Iya, harus wajib dihafalkan. Terus yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam Al-Quran itu ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 28. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Coba ya kita bacakan bersama. Nyanyi, kita nyanyi. 1, 2, 3. Alif, ta, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, sin, shin, do, to, zo, ain, ghain, fa, kaf, lam, mim, nun, lam, alif, hamzah, ya. Pintar, tepuk tangan. Lalu yang selanjutnya ada harokat. Pastinya di dalam Al-Quran itu punya harokat untuk membunyikan huruf hijaiyah, tanda bacanya. Nah, sekarang anak-anak belajar tentang fathah, kasroh, dan dhamma. Nah, fathah itu tanda bacanya ada di atas. Kalau kasroh, tanda bacanya ada garis di bawah. Kalau dhamma, melengkung di atas. Coba kalau ini bacanya apa? Ba. Kalau ini? I. Kalau ini? Pintar. Berarti udah paham semua? Sudah. Sekarang Ibu mau, biar lebih paham, kita kerjain ini bersama-sama. Ini ada huruf apa? Berharokatnya dibacanya jadi wah, pinter. Ini huruf berharokatnya bacaannya jadi ini huruf harokatnya bacanya jadi pinter. Sekarang yang terakhir ada huruf dan berharokatnya bacaannya jadi pintar. Semua tepuk tangan. Sekarang Ibu ada soal untuk masing-masing individu, ini boleh dibagikan ya. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan, nanti dikumpulkan lagi ke depan. Baik, waktunya sudah selesai. Ayo boleh dikumpulkan. Oke, ini di Ibu dulu, besok Ibu bagikan penilaiannya ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada lagu dulu. Ini lagunya nadanya Potong Kuenya. Kalian tahu nggak? Tahu.
Oke, kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Baca Qur'anmu, kaji Qur'anmu sekarang juga hati bahagia. Tepuk tangan. Pintar semua. Hari ini pembelajarannya menyenangkan nggak? Menyenangkan. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita simpulkan bersama tadi belajar apa? Aku cinta Al-Quran. Al-Quran itu apa ya? Kitab suci. Pinter. Oke, kalau begitu mungkin sekian dari Ibu materi hari ini. Nanti jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Nanti ini Ibu bagi besok ya, pertemuan besok nilainya Ibu bagikan. Oke, seperti itu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Kita mau duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu mau ngabsen kalian dulu ya. Di sini anak-anak hadir semua nggak? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, jadi hari ini itu kita mau belajar mata pelajaran akidah akhlak. Kemarin kan kita udah belajar nih tentang rukun iman. Ada yang ingat nggak rukun iman yang kedua itu apa sih? Oke, pintar. Nah, iman kepada malaikat. Malaikat yang wajib kita imani itu ada berapa ya? 10. Ya, betul sekali. Nah, sebelum Ibu menjelaskan nama-nama dan tugas-tugasnya, Ibu mau menjelaskan pengertian malaikat dulu ya. Jadi, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang sangat patuh kepada Allah, tidak pernah melanggar larangan-larangannya. Nah, terus malaikat juga tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Terus malaikat itu juga tidak memiliki hawa nafsu, artinya tidak makan dan tidak minum. Oke, mengenai pengertian malaikat sudah pada paham semuanya ya? Nah, oke, kita masuk ke nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama itu malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikail, tugasnya membagikan rezeki. Yang ketiga Israfil, tugasnya meniup. Yang keempat Izrail, tugasnya mencabut. Yang kelima Munkar. Terus yang keenam Nakir, tugasnya itu sama ya, yaitu menanyai manusia di alam kubur. Terus yang ketujuh Rokib, itu mencatat amal. Ya, terus selanjutnya Rokib. Setelah Rokib ya, Atid itu mencatat amal. Oke, yang ke-9 Malik itu menjaga pintu. Yang ke-10 terakhir malaikat Ridwan itu tugasnya adalah menjaga pintu surga. Oke, anak-anak semua udah pada pinter ya. Terus Ibu mau bagi nih nama-nama malaikat ke kalian. Terus nanti kalian tugasnya adalah menempelkan sesuai dengan tugas-tugasnya ya. Oke, kalian bisa maju sekarang yuk.
Ditempelin di sini ya. Sekarang, Bu. Iya, sekarang. Dari malaikat pertama dulu, Bu. Bebas sesuai dengan tugasnya ya. Bebas lah, bebas. Oke, pintar semua anak-anak ibu. Kalian berarti udah pada paham ya tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, untuk lebih lebih untuk kalian lebih ingat ya. Ya, kita tepuk 10 malaikat ya. Ikutin ibu. Tepuk 10 malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril. Membagi rizki tugasnya Mikail. Meniup sangkakala tugasnya Israfil. Mencabut nyawa tugasnya Israil. Munkar bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal kebaikan. Ati catat amal buruk. Ridwan menjaga surga. Malaikat Malik menjaga neraka. Hahaha. Oke, anak-anak ibu udah pada pintar semuanya. Oke, sekarang sebelum kita tutup, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi malaikat itu ada coba rutin. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, anak-anak ibu udah pada pintar semuanya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak mungkin cukup sekian ya dari ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, coba sekarang ibu mau kalian tengok kanan kirinya. Apa ada yang temannya nggak berangkat? Iya, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di pertemuan ini ya. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, anak-anak masih ada yang inget nggak nih pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Apa yuk? Rukun Islam. Iya, pintar. Rukun Islam yang pertama apa anak-anak? Syahadat. Yang terakhir? Haji. Iya, pintar ya. Ternyata masih ingat semuanya ya. Berarti kalian di rumah tetap belajar dan membuka-buka buku ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu makanan halal dan haram. Nah, sebelum kita masuk, apakah dari kalian itu ada yang sudah pernah mendengar halal dan haram? Saya, Bu. Silahkan. Kalau halal itu boleh dimakan, kalau haram nggak boleh dimakan.
Iya, pinter. Jadi kalau halal itu diperbolehkan, kalau haram itu tidak diperbolehkan. Ya, makanan halal yaitu makanan yang boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam. Ya, halal itu berarti diperbolehkan. Makanan halal tidak hanya dari jenis makanannya, tetapi juga cara mendapatkannya harus baik dan tidak merugikan orang lain ya. Contoh-contoh makanan halal itu ada apa aja anak-anak? Ada yang tahu? Sayur. Iya, banyak ya contoh makanan halal ya. Ya contohnya di sini ada daging ayam atau sapi yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sayuran, buah-buahan dan makanan yang bersih dan tidak mengandung najis. Nah, makanan halal juga ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, tidak mengandung zat haram ya. Lalu bersih dan menyehatkan, lalu tidak membahayakan tubuh, lalu diperoleh dengan cara yang baik. Lanjut ke makanan haram. Makanan haram yaitu makanan yang dilarang untuk dimakan oleh umat Islam. Contohnya banyak banget ya anak-anak. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, nah itu juga termasuk contoh-contoh makanan yang diharamkan dalam Islam ya anak-anak. Contohnya nih, daging babi dan semua olahan babi. Jadi kalian jangan pernah makan apa? Babi ya, nggak boleh ya. Semua olahan daging babi itu haram ya. Bangkai hewan yang mati tanpa disembelih, misal cicak mati gitu, kalian jangan makan ya anak-anak. Itu haram ya. Kalau cicak mati itu kan biasanya gepeng gitu kan di sebelah itu. Ya, terus ada darah, terus ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus minuman keras atau yang memabukkan tuh kayak Amer dan lain-lain kawannya ya guys. Ya anak-anak itu nggak boleh ya. Nah, sekarang ini ibu punya gambar makanan-makanan ya. Nanti kalian bisa sebutin ini halal atau haram ya. Ini kalau nasi goreng ini halal apa haram anak-anak? Halal. Iya pinter. Terus kalau darah? Haram. Iya darah haram ya. Terus ini ayam goreng? Halal. Terus babi guling? Haram. Iya. Kenapa sih babi guling itu haram? Kenapa? Ada yang tahu? Belum ada ya? Iya belum, soalnya belum dijelasin juga sama ibu ya. Kenapa daging babi itu haram? Karena babi itu mengandung banyak bakteri gitu ya anak-anak. Jadi tuh kalau kalian memakan babi itu bisa kayak sakit, jatuh sakit, terus lemas gitu-gitu lah ya anak-anak. Jadi tidak boleh makan. Dan kalau kalian mengkonsumsi makanan-makanan haram itu bisa ibadah kalian itu bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita simpulkan materi hari ini. Tadi halal itu apa? Diperbolehkan. Ya, makanan haram? Enggak boleh. Iya, udah pada paham lah ya makanan halal dan haram ya. Jadi ibu harap setelah ini kalian itu bisa lebih milih-milih gitu makanan ya. Kalau misalnya nggak ada cap halal dari MUI itu jangan dimakan ya, kemungkinan itu ada ini babinya gitu, kemungkinan ya mungkin. Nah sekarang ibu mau kasih tugas nih ke kalian, dikumpulkannya minggu depan aja ya, ibu kasih tugas ke kalian itu di rumah membawa minuman atau makanan dari kulkas rumah kalian yang sudah tercantum label halalnya dari MUI ya, dibawa minggu depan. Oke? Ya mungkin cukup sekian ya yang dapat ibu sampaikan. Silakan ketua kelas pimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, ya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berangkat semua hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Belum. Hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib Allah. Ada yang tahu apa itu sifat wajib Allah? Sifat yang dimiliki Allah ya, Bu? Ya, betul. Sifat wajib Allah adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Ada yang tahu ada berapa sifat wajib Allah? 20. Ya, betul, ada 20. Macam-macam sifat wajib Allah. Yang pertama ada wujud. Wujud artinya ada. Allah itu pasti ada. Yang kedua kidam. Kidam artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ada sebelum dunia dan isinya ada. Baqo artinya kekal. Mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah artinya esa. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Yang ketujuh kudra artinya Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iroda artinya berkehendak. Kesembilan ada ilmun artinya mengetahui. Allah mengetahui atas segala sesuatu yang kita lakukan. Yang ke-10 ada haya artinya hidup. Yang ke-11 sama artinya mendengar. Yang ke-12 basar artinya maha melihat. Yang ke-13 ada kalam artinya berfirman. Yang ke-4 iroda artinya maha kuasa. Yang ke-15 artinya muridan. Yang ke-15 ada muridan yang artinya maha berkehendak. Yang ke-16 ada aliman artinya maha mengetahui. Yang ke-17 ada hayyan artinya maha hidup. Yang ke-18 ada samian artinya maha mendengar. Ke-19 basiron artinya maha melihat. Dan yang terakhir ada mutakaliman artinya maha berfirman. Ya, di sini ada lagu, bareng-bareng kita nyanyi ya. Ya, Bu. Ibu cantain dulu. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Ya udah bareng-bareng. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudra irada ilmun haya sama basor kalam qadiron aliman hayan samih basiron mutakaliman. Jadi sifat wajib Allah ada berapa ya? Semuanya 20. Ya, pintar. Selanjutnya Ibu ada tugas, kalian menjawab sifat-sifat wajib Allah. Di sini ada sifat-sifat wajib Allah. Kalian menjawab artinya ya. Artinya apa? Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah semuanya? Sudah. Ya, dikumpulkan lagi. Mbak Diva coba maju ke depan. Ininya di korasi bareng. Yang pertama ada wujud, artinya ada, benar? Benar. Kudro artinya kuasa, betul? Betul. Hayyan artinya maha hidup, betul? Betul. Yang terakhir ada mutakaliman, artinya berbicara, berfirman, ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Diva. Mungkin sekian pembelajaran hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Masya Allah. Silahkan sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, di sini ada yang tidak hadir, coba dilihat sampingnya teman-teman kalian, Bok, ada yang tidak hadir? Berangkat semua. Oke, baik. Berarti semangat ya? Semangat. Nah, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, di sini Bapak mau tanya dulu. Apakah ada yang ingat sebelumnya sebelumnya kita membahas apa? Hari kiamat, Pak. Betul, sebelumnya kita membahas tentang hari kiamat. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu perjalanan menuju akhirat, seperti itu. Jadi lanjut. Jadi kita tuh hidup di dunia itu tidak, setelah kita meninggal tuh tidak langsung ke surga atau ke neraka seperti itu. Tapi lanjut. Tapi kita masih banyak perjalanan yang perlu kita tempuh. Coba bayangkan kita hidup di dunia. Dan kita hidup di dunia tuh cuma berapa tahun sih? Paling 70 atau 60 tahun ya. Dan kalian sekarang umur berapa? 13 tahun. 13 tahun. Sedangkan perjalanan kita masih sangat panjang untuk menuju surga dan neraka. Masih banyak tempat-tempat yang harus kita lewati seperti itu. Dan coba bayangkan oleh kalian, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bisa kalian bayangkan bahwa betapa bahagianya untuk orang-orang yang beruntung dan betapa tersiksanya untuk orang-orang yang rugi seperti itu. Jadi setelah kita meninggal, atau kita pasti pernah mengalami, atau orang-orang sekitar kita itu ada yang pernah meninggal, kita pasti tahu ya. Nah, mereka kan pasti dikuburkan. Nah, di alam kubur kita itu nggak langsung ke surga atau ke neraka. Jadi alam kubur itu yaitu perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat seperti itu. Jadi di kubur itu untuk orang yang baik itu kuburannya pasti terang, pasti cerah seperti itu. Sedangkan untuk orang-orang yang jahat itu kuburannya sempit, gelap seperti itu. Nah, di sini Bapak mau minta kepada anak-anak semuanya, pasti kalian tahu apa saja yang akan dipertanyakan oleh malaikat munkar nakir nanti di alam kubur. Yang pertama yaitu ditanya apa? Siapa Tuhanmu? Dan jawabnya apa? Allah. Yang kedua yaitu ditanya siapa
Nabimu. Jawabnya apa? Muhammad. Oke, yang seterusnya ditanya apa nama kitabmu? Jawabnya Al-Quran. Seterusnya siapa saudara-saudarimu? Jawabnya muslimin wal muslimat, seperti itu. Jadi kita tuh setelah meninggal dunia atau setelah kita berpindah dari dunia itu kita pindah ke alam kubur, seperti itu. Seterusnya setelah kita di alam kubur itu, di alam kubur kita menunggu hari kebangkitan atau hari kiamat. Jadi di sini tuh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa alam kubur itu taman surga dan lubang neraka. Jadi setelah kita dalam kubur, kita menunggu hari kiamat dan kita seterusnya akan dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi ingat kawan-kawan, teman anak-anak, setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu yaitu kayak dunia yang datar banget gitu. Jadi kita tuh bakal dikumpulkan di situ, bakal kita dalam keadaan tidak menggunakan apa-apa dan matahari itu sangat dekat, tentunya sangat panas ya. Selanjutnya yaitu setelah kita dikumpulkan dan semua amal perbuatan kita, entah amal baik atau amal buruk kita dari awal kita lahir, dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir lahir itu akan diperlihatkan amal perbuatannya di padang mahsyar, seperti itu. Jadi di situ tuh kita tidak begitu peduli, kita nggak berpakaian seperti itu, malu gitu. Tapi di padang mahsyar ini kita akan sangat khawatir pada amal perbuatan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah padang mahsyar, masa-masa di padang mahsyar selesai, kita akan dihisab, terus penyerahan, pencatatan amal ibadah kita. Nah, nanti di pertimbangan di Yaumul Mizan, kita itu akan dihadapkan oleh malaikat, dimana kalau misal kita baik, kita akan dikasih buku dari bagian sebelah kanan, dan kalau kita akan merupakan orang rugi, kita akan dikasih buku catatan amal dari sebelah kiri, seperti itu. Nah, berhubung waktu akan habis ya, di sini Bapak menyimpulkan bahwa setelah kita meninggal dunia itu kita tidak langsung ke surga dan neraka, tetapi kita masih banyak yang harus kita lewati. Dan ini untuk mengingat kita semua agar kita semua tidak sembrono ya, tidak semena-mena dalam menjalankan hidup, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Semua duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Hari ini kita akan belajar rukun iman. Akan tetapi sebelum kita memulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan dimulai doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Ke semua. Oke, pintar. Terus hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Di sini ada yang tahu arti iman itu apa? Nah, pintar sekali. Iman itu percaya. Nah, mata pelajaran hari ini yaitu bertujuan untuk mengetahui rukun iman, memahami 6 rukun iman dan menerapkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama yaitu iman. Iman artinya percaya atau yakin. Yakin itu berarti kita tidak ragu-ragu ataupun mamang gitu. Dalam hati kita itu yakin dan percaya. Iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Nah, di sini orang yang beriman itu disebut dengan mukmin. Nah, selanjutnya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya gimana sih? Kita itu percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan manusia, bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya. Nah, di sini ada gambar bulan. Bulan yang menciptakan siapa? Allah. Pintar sekali. Berarti kita harus percaya kepada Allah. Terus yang kedua, iman kepada malaikat. Artinya yaitu percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, dari nur. Mereka selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga ada iman kepada kitab. Artinya yaitu kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul untuk menjadi pedoman hidup kita. Pedoman itu apa sih? Pedoman yaitu petunjuk hidup kita agar kita berada di jalan yang benar. Terus iman kepada rasul. Artinya percaya bahwa rasul adalah utusan Allah yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, selanjutnya ada iman kepada hari kiamat. Artinya apa? Artinya kita percaya bahwa hari kiamat itu akan tiba. Hari kiamat itu apa sih? Hari kehancuran seluruh alam semesta dan berhentinya kehidupan di alam semesta. Terus iman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Artinya kita itu percaya bahwa setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini, terjadi di dunia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, di sini ya, biar kita semangat dan cepat hafal rukun iman, Ibu ada lagu rukun iman. Liriknya balonku ada 5. Bisa semuanya? Bisa. Oke, kita mulai nyanyi bersama-sama, oke? Siap. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kita, 4 kepada Rasul, 5 kali kiamat, qada dan qadar, itulah rukun iman. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah pada hafalkan semuanya rukun iman? Sudah. 6-6-nya hafalkan?
Oke, kalau sudah hafal, Ibu ada gambar berisi rukun iman. Nanti kalian tebak ini rukun iman keberapa gitu ya. Oke, yang pertama Ibu acak ya. Iman kepada hari kiamat, rukun iman yang keberapa? 5. Pinter sekali. Terus rukun iman kepada qada dan qadar. 6. Pinter sekali, Masya Allah. Terus iman kepada Allah. 1. Pinter-pinter semuanya, Masya Allah. Terus iman kepada malaikat nih. 2. Pinter sekali. Terus iman kepada Nabi dan Rasul. 4. Betul juga. Terus yang terakhir, iman kepada kitab Allah. Ketiga. Oke, sudah pintar-pintar semuanya anak-anak ini. Terus kalau sudah paham semuanya, mari kita simpulkan pelajaran yang tadi. Yang pertama, iman itu artinya percaya. Rukun iman artinya pokok dari keimanan. Rukun iman itu yaitu rukun pokok-pokok dari segala iman. Terus rukun iman itu ada 6. Yang pertama 1, iman kepada Allah. 2, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, rukun iman wajib dipercayai oleh umat Islam. Terus orang yang beriman disebut mukmin. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, apa? Berarti kalau kita tidak beriman kepada salah satu rukun iman tadi, kita termasuk orang yang berdosa ya, Bu? Iya, pintar sekali. Jadi kalau kita itu tidak mengimani salah satu rukun iman yang 6 tadi, maka kita itu dosa ya anak-anak. Karena rukun iman wajib dipercayai oleh umat Islam. Oke, berhubung kalian sudah paham semuanya, mari kita berdoa bersama. Yes. Siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Sekian materi yang diberikan Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin berdoa. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini berangkat semua? Berangkat. Oke, hari ini berangkat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kejadian hari akhir. Pada minggu lalu kita belajar tentang makna hari kiamat. Hari kiamat itu apa ya? Hari kehancuran. Iya, hari kehancuran, di mana alam semesta itu hancur beserta isi-isinya. Kejadian yang pertama itu adalah alam barzah. Alam barzah itu bisa disebut sebagai alam kubur, di mana di alam kubur nantinya kita itu ditanyai dan bertemu oleh malaikat. Malaikat apa ya? Malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir. Nantinya kita itu akan ditanyakan beberapa pertanyaan.
Nah, setelahnya kita akan bertemu dengan hari kebangkitan, Yaumul Bats, hari kebangkitan, di mana kita itu akan dibangkitkan dari kubur setelah adanya tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat siapa? Israfil. Nah, setelah itu kita akan bertemu dengan Yaumul Masyar. Nah, setelah dibangkitkan dari alam kubur, kita itu akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian, nah setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kita itu akan dihitung amal baik dan amal buruknya. Namanya Yaumul Hisab. Di mana amal baik dan buruk kita itu akan dihitung semuanya, baik kecil maupun besar. Kemudian Yaumul Mizan. Setelah amal baik dan buruk kita itu dihitung, kemudian ditimbang. Misal Mbak Nisa amal baiknya itu lebih berat. Nah, Mbak Nisa akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Namun ketika amal baiknya itu lebih ringan, maka akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, neraka yang sangat panas. Nah, setelah itu Yaumul Jaza, setelah ditimbang amal baik dan amal buruknya, kita akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya nanti di akhirat. Kemudian yaitu kita akan melewati jembatan ya, nama kejadiannya itu As-Sirat. Kita akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Jembatan itu menuju surga. Misal kalau Mbak Febri itu amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, itu akan mudah melewati jembatan. Nah, sedangkan ketika amal buruknya itu lebih banyak, maka akan terjatuh ke dalam neraka. Kemudian ada surga dan neraka. Kalau misal surga itu tempatnya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka itu adalah orang-orang yang orang-orang yang Iya, kalian mau masuk surga atau neraka? Surga ya pastinya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan permainan nih. Nah, kalian nantinya akan menempelkan nama kejadiannya di bawah sini ya. Kalian akan dibentuk 2 kelompok. Oke. Yuk, kelompok 1 sini tempel dulu. Ayo kelompok 2. Ya. Oke. Coba perhatikan, apakah sudah benar semua? Benar ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kalian sudah memahami apa itu tentang kejadian hari Ada berapa tadi? Ada Yang pertama ada alam barzah, kemudian setelah di alam barzah kita akan dibangkitkan, namanya Yaumul Bats. Setelah dikumpulkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu Yaumul Mahsyar. Setelah itu kita akan dihitung amalnya, namanya Yaumul Setelah itu amal kita itu akan ditimbang, namanya Yaumul Setelah itu kita akan diberi pembalasan, Yaumul Kemudian kita akan melewati jembatan, namanya kejadian Setelah itu kita akan ke surga atau ke Nah, kalian mau ke surga kan? Iya, jadi kita harus memperbanyak amal baik ya, jangan selalu berbuat dosa ya. Oke, sekian materi pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Tolong ketua kelas pimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah untuk belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu perilaku jujur. Silakan diperhatikan di depan ya. Kalau menemukan sesuatu seperti penggaris atau yang lainnya di kelas, apa yang kita lakukan? Apakah mengembalikan atau membawa ke rumah kita? Dikembalikan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jujur. Jujur itu apa? Jujur itu berkata dan berbuat sesuai apa yang terjadi, tidak berbohong dan tidak menipu ya. Silakan di depan itu ya. Ada anak yang menjatuhkan gelas, terus dia bilang, mohon maaf Bu, saya telah menjatuhkan gelas. Berarti dia itu telah jujur. Karena apa? Karena dia mengakui perbuatan salahnya dan tidak bohong dan tidak menuduh orang lain yang menjatuhkan gelas tersebut. Kemudian, apa sih manfaat dari jujur itu? Yang pertama yaitu disukai guru dan teman, karena dia itu dapat dipercaya. Yang kedua, dapat banyak teman, karena teman-teman itu pasti suka teman yang jujur. Kemudian yang ketiga yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga. Kemudian kalau kita tidak jujur, akibatnya apa? Tidak dipercaya teman dan guru. Terus ditegur atau dihukum karena dia itu berbohong. Yang ketiga, dijauhi teman karena dianggap suka menipu atau suka berbohong. Yang keempat, mendapat dosa. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, ada satu pertanyaan dari Bapak untuk anak-anak. Misal, Mas Nandang menemukan uang 1.000 di kelas. Apa yang Mas Nandang lakukan? Apakah membawa pulang atau mengembalikan kepada yang punya? Tentu saja mengembalikan yang punya, Pak. Betul sekali. Kemudian ya, ada 2 pertanyaan lagi di dalam gambar. Yang pertama, gambar siswa yang sedang ulangan ini tidak mencontek. Ini jujur kepada siapa? Diri sendiri ya. Kemudian yang kedua, ini ada gambar orang yang mengembalikan buku setelah dia selesai meminjamnya. Ini jujur terhadap siapa? Orang lain. Betul ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, jujur itu berkata dan berperilaku sesuai apa yang terjadi. Anak yang jujur itu akan disukai dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jujur akan dijauhi dan mendapatkan dosa. Sebelum pembelajaran berakhir, Bapak berpesan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa berkata dan berperilaku jujur ya. Karena kejujuran itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Kemudian untuk
pekan depan silahkan anak-anak buat satu perbuatan apa di rumah, perbuatan jujur apa yang anak-anak lakukan di rumah, kemudian dicatat di buku tugasnya. Itu materi pada pagi hari ini. Apakah ada yang belum jelas? Sudah ya. Baik, jangan lupa tugasnya. Sebelum pembelajaran berakhir, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, babak tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu dan diberikan semangat untuk belajar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Oke. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di pertemuan kali ini. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Coba Mbak Febri, apa itu wudu? Wudu yaitu membersihkan dari hadas kecil sebelum ibadah. Ya, betul sekali. Berarti kalian belajar ya di rumah ya. Nah, selanjutnya. Nah, Ibu punya cerita, tolong Falah bacakan cerita dan pertanyaannya ya. Oke Bu, suatu hari Ali dan keluarganya pergi berkemah di tengah padang pasir. Ketika waktu sholat tiba, Ali ingin berwudu tetapi ia tidak menemukan air sama sekali. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika tidak ada air untuk berwudu? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu tayamum. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini itu Ibu harap peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian dan sebab-sebab tayamum. Nah, selanjutnya peserta didik mampu memahami tata cara tayamum. Yang selanjutnya peserta didik mempraktikkan tayamum dengan benar. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yaitu Allah memberi kemudahan jika tidak ada air kita boleh tayamum. Nah, semisal kalau ada air ya kita nggak boleh tayamum ya anak-anak. Kita harus tetap wudu. Nah, tayamum itu adalah pengganti wudu. Misal nih, si Nisa lagi di daerah pelosok ya, tuh nggak nemu air. Nah, kita boleh tayamum. Nah, selanjutnya kalau kita sakit,
kita juga boleh bertayamum. Nah, misal nih sakitnya itu parah banget ya. Nah, khawatir kalau kena air itu malah tambah parah. Nah, itu boleh melakukan tayamum. Nah, tayamum itu diawali dengan niat. Nah, melakukan tayamum juga dengan cara yang tertib. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini tata cara tayamum ya, bisa dilihat di PPT ya. Nah, yang pertama itu letakkan kedua tangan ke debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Nah, sebelum ini kalian harus cari debu atau tanah yang bersih. Nah, harus bersih loh. Nah, ini letakkan ya. Kedua tangan ke debu. Nah, dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Kemudian menepuk kedua punggung tangan untuk menipiskan debunya. Langsung ditepuk kayak gini. Selanjutnya usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Nah, disertai dengan niat. Nah, niatnya ini ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Nah, kayak gini ya. Ini mengusap wajah sambil niat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ambil debu lagi. Ambil debu lagi. Habis itu tepuk-tepuk, tetapi dengan cara yang berbeda. Tadi kan yang di kanan, nah sekarang yang di kiri, kayak gini kan. Habis itu langsung usap tangan dari telapak sampai ke bagian siku. Nah, mulai dari kanan ya. Ini ya, langsung sini. Nah, nggak boleh putus ya. Ini nggak boleh putus. Nah, ini langsung yang kiri. Nah, begini. Ini kemudian dipertemukan dua telapak tangan. Ini ya. Dan usap-usap di antara jari-jarinya. Nah, habis itu tertib. Nah, doa tayamum itu sama saja dengan doa wudhu. Nah, sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian ya anak-anak. Nah, nanti ini Ibu akan bagikan lembar soal. Ini dikerjakan individu ya. Nah, oke. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit saja untuk mengerjakannya ya. Nggak boleh nyontek loh. Nah, oke. Nah, Ibu harap nilainya bagus-bagus ya anak-anak. Karena nilai ini akan masuk ke nilai tugas. Oke? Oke, semangat. Ya. Waktunya habis ya anak-anak? Oke, nah udah habis. Siapa mau membacakan pertanyaan dan soal nomor 1? Ya, oke. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tayamum? Menurut saya, tayamum yaitu mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi, Bu. Oke, nah yang kedua, jawabannya saja. Saya, Bu. Jawabannya yaitu karena dalam perjalanan, terus karena tidak ada air, yang terakhir karena sakit, dikhawatirkan jika memakai air dapat menambah parah. Betul sekali. Nomor 3. Saya, Bu. Iya. Jawabannya niat karena akan melaksanakan sholat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu atau tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, tertib. Oke, jawabannya benar semua? Benar, Bu. Oke. Nah, kesimpulan materi hari ini ya anak-anak, tayamum adalah cara membersihkan diri dari hadas dengan menggunakan tanah atau debu yang suci dan bersih sebagai pengganti air. Nah, jika tidak ada air atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air itu dengan cara tayamum. Nah, tayamum itu dilakukan dengan niat menyentuh tanah atau debu dan mengusap wajah dan tangannya. Tayamum juga memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau tanya? Tidak. Oke. Nah, tadi kan udah diawali dengan basmalah ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak sama pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Iya, apa coba? Belajar tentang persaudaraan dalam Islam, Bu. Iya betul, jadi minggu lalu kita itu udah belajar tentang persaudaraan dalam Islam ya, atau biasa disebut dengan ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Insaniyah. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang rukun iman ke-6. Apa coba rukun iman ke-6? Saya, Bu. Iya, apa coba? Iman kepada qada dan qadar. Iya betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi pada pembelajaran pagi hari ini tuh supaya kalian itu bisa menjelaskan apa itu qada dan apa itu qadar. Nah, yang pertama di sini tuh ada qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti di sini itu qada itu adalah takdir dari Allah yang tidak bisa dirubah. Takdir yang nggak bisa dirubah apa namanya? Qada. Nah, contohnya itu ada, ini gambar apa? Yang pertama, bayi, berarti kelahiran ya. Yang kedua ada gambar matahari terbit. Yang ketiga gambar apa? Iya, berarti kematian ya. Jadi untuk qada atau takdir yang nggak bisa dirubah itu ada kelahiran, terus juga matahari yang terbit dari timur ke barat, dan juga kematian. Selanjutnya yaitu ada hikmah beriman kepada qada. Yang pertama itu ada tidak bersikap sombong. Yang kedua santun dan rendah hati. Yang ketiga yang ketiga adalah bersyukur. Nah, jadi dengan kita belajar tentang qada ini kita jadi lebih tahu ya, kayak ketentuan-ketentuan yang udah ditetapkan sama Allah dan nggak bisa kita rubah. Walaupun kita mau berusaha sedemikian rupa, kalau misalnya itu udah qada dari Allah itu kita tidak bisa merubahnya. Selanjutnya yaitu ada qadar. Coba baca bareng-bareng apa itu? Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat dirubah dengan usaha manusia ikhtiar ya. Jadi kalau qadar itu tadi nggak bisa dirubah, kalau qadar itu bisa dirubah. Contohnya nih, Nasilvi itu apa ya, pengen jadi ranking 1 di kelas, tapi biasanya itu yang ranking 1 itu Mbak Nisa. Berarti kalau Mbak Silvi mau ranking 1 di kelas, itu berarti Mbak Silvi itu harus rajin belajar, seperti itu. Contoh dari qadar ini yang pertama ada yang tadi ya, rajin belajar. Terus yang kedua ini kaya dan miskin. Nah, jadi kalau misalnya orang yang misalnya nggak punya nih, tapi dia tuh rajin bekerja keras atau rajin berusaha, maka nanti itu dia akan mendapatkan hasilnya, yaitu menjadi lebih sukses atau menjadi lebih punya gitu ya. Selanjutnya itu ada mempunyai banyak teman. Nah, kalau misalnya kita itu kayak pendiam atau nggak mau bergaul, itu kan pasti kita nggak punya banyak teman ya. Nah, suatu hal seperti itu tuh kita bisa usahakan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama yaitu ada menyadari bahwa segala sesuatu itu perlu kerja keras, seperti tadi kesuksesan seseorang. Yang kedua yaitu giat dan disiplin dalam belajar. Yang ketiga itu adalah pantang menyerah. Jadi kenapa kita bisa pantang menyerah? Karena kita akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Berarti kalau mau pintar di kelas itu harus rajin belajar ya, Bu? Iya, betul sekali. Kalau kamu mau pintar di kelas itu kamu jangan malah diem di kelas, kamu juga harus aktif di kelas. Terus juga kamu kalau misalnya habis pulang sekolah, kamu bisa baca-baca materinya lagi, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, nah karena kalian udah nggak ada yang mau bertanya, Ibu bagiin soal ya. Ini bisa kalian kerjain sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk dikerjakan.
dikerjakan ya. Jangan lihat kanan kiri, kerjain sendiri-sendiri. Gimana, udah pada selesai belum? Sudah, pintar sekali Ibu. Kumpulin ya. Sudah? Ya. Pintar sekali. Ya. Udah ya? Oh ya, udah. Oke. Nah, penilaian ini tuh nanti bakalan Ibu masukin ke nilai tugas kalian ya, anak-anakku semua ya. Nah, pada pembelajaran hari ini tuh gimana nih? Bisa dipahami dengan mudah nggak? Gampang nggak pelajarannya? Gampang ya. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini tuh bahwa ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah baca tadi? Yang bisa dirubah apa? Pintar, kaya. Nah, yang nggak bisa dirubah apa? Mati, kelahiran. Iya, betul sekali. Nah, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Mungkin kalian di rumah bisa pelajari lagi ya materi-materinya, bisa atau enggak kalian bisa tanya ke teman-teman kalian. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Ketua kelas bisa pimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, apakah ada di antara teman kalian yang kebetulan nggak bisa hadir nih? Ada nggak? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan udah membahas atau membaca Quran surat At-Tin beserta dengan hukum bacaannya nih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk memahami pesan pokok Quran surat At-Tin tersendiri. Selanjutnya, surah At-Tin itu adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Dan surah tersebut terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wa-At-Tin. Nama At-Tin sendiri terambil dari kata pada ayat pertama surah ini, yaitu At-Tin yang artinya buah tin. Di sini ada yang pernah makan buah tin dan zaitun? Saya, Pak. Oke. Saya pernah makan buah zaitun, rasanya pahit tapi agak gurih. Oke, selanjutnya. Kalau saya pernah makan buah tin, Pak, rasanya manis. Oh, oke, luar biasa. Pengalaman dari murid-murid sekalian. Nah, kira-kira kenapa sih ya Allah itu menggunakan buah tin dan zaitun itu sebagai perumpamaan? Mungkin karena buah itu bermanfaat untuk kesehatan, Pak. Oke, tepat sekali jawaban dari Mbak Nisa ya. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas pesan pokok. Yang pertama ada ayat 1 sampai 3. Bunyinya gimana anak-anak?
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, ya, jadi buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di Syam dan Baitul Maqdis, tempat para nabi diutus, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa. Sedangkan Mekah atau Baladil Amin adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini itu memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ayat keempat. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya nih. Jadi Allah menanamkan dalam diri manusia berupa akal yang membedakan mereka dari makhluk yang lain. Contohnya adalah hewan. Itulah yang tentunya membuat manusia atau kita semua mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Oke, selanjutnya ada ayat yang kelima, yaitu penjelasan tentang apabila manusia durhaka kepada Allah, maka mereka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu anak-anak? Ya, betul. Mereka dikembalikan ke neraka karena mereka tidak mampu memanfaatkan potensi yang Allah berikan, yaitu berupa akal. Selanjutnya ayat ke-6. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Selanjutnya ayat ke-7. Allah menciptakan kita dengan bentuk yang sangat sempurna nih, melewati berbagai tahap, mulai dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Selanjutnya ada ayat terakhir. Jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah adalah hakim yang seadil. Oke. Agar kalian semakin paham, Bapak mempunyai semacam LKPD di sini. Jadi dalam tugas ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok bisa berisi 4 orang seperti itu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian membuat mind mapping atau semacam peta konsep yang isinya adalah surah At-Tin, artinya apa, surah kesekian, dan termasuk surah apa. Dan setelah itu kalian jabarkan lagi pesan pokok surah At-Tin itu ke dalam beberapa bagian seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Sip. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini adalah Quran surat At-Tin adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran, di mana surat tersebut terdiri dari berapa ayat anak-anak? 8. Ya betul, 8 ayat. Dan surat At-Tin tersendiri itu merupakan surat Makkiyah atau Madaniyah? Oke, alhamdulillah. Insya Allah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, jangan lupa untuk tugasnya bisa dikerjakan ya. Kalian bagi sendiri kelompoknya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.
Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas pimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Masuk semua nihil ya berarti ya? Oke. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas apa ya? Kalimat thayyibah, Bu. Betul sekali, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Kalau kita melihat gunung atau pemandangan, kita harus mengucapkan Masya Allah. Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang maaf dan memaafkan. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang pernah membuat kesalahan kepada teman? Pernah. Gimana rasanya? Enak. Merasa bersalah ya pastinya. Terus kalau ada teman kalian yang meminta maaf kepada kalian, itu respon kalian gimana? Dimaafkan. Oke, pintar sekali. Sekarang agar kalian lebih fokus, Ibu ada satu tepuk fokus. Ibu contohin dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Oke, langsung saja yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus ya teman anak-anak. Coba sekarang perhatikan layar. Yang pertama, apa itu maaf? Kata maaf ini sendiri dalam Al-Quran itu disebut al-afwu yang artinya menghapus. Sedangkan dalam KBBI maaf itu artinya ungkapan penyesalan. Permintaan maaf ini lahir dari rasa bersalah karena telah merugikan, menyakiti, atau menghapus hak orang lain. Tujuannya itu bukan sekedar sopan santun, tetapi juga untuk menggugah hati korban untuk memaafkan dan membebaskan diri dari rasa bersalah. Oke, selanjutnya ada syarat dan adab untuk menyatakan penyesalan atau maaf, untuk meminta maaf. Yang pertama itu mengakui kesalahan. Kalian kalau ingin meminta maaf berarti harus mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan juga menyesali kesalahannya. Jangan mencari alasan-alasan, kalian harus mengakuinya dengan yang sejujur-jujurnya. Terus juga jika berupa harta, kembalikan harta itu ke pemiliknya. Terus yang terakhir, kalian harus menyiapkan mental juga pas ingin meminta maaf. Karena apa? Karena kan kita nggak tahu orang yang kita sakiti itu ada dendam atau emosi sendiri, kan kita juga nggak tahu. Jadi kita harus menyiapkan mental. Terus selanjutnya, mengapa sih kita harus memaafkan? Karena itu Rasulullah pernah bersabda bahwa memaafkan itu merupakan akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin menjadi penduduk dunia dan akhirat yang baik gitu, kita harus bisa memaafkan orang lain. Kita harus bisa belajar memaafkan orang lain. Terus juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263 bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf atau memaafkan itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Selanjutnya ada syarat dan adab untuk memaafkan, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Yang ketiga, tidak menuntut denda atau syarat. Yang keempat, menghapus rasa sakit hati. Yang kelima, tidak menyisakan dendam. Dan yang terakhir, menghilangkan amarah. Kita harus bisa memaafkan orang lain. Yang pertama itu ikhlas, memaafkan ikhlas karena Allah. Terus juga melihat
usaha orang lain itu usaha orang yang kita sakiti itu gimana? Usaha orang yang menyakiti kita itu gimana cara meminta maaf kepada kita? Apakah dia bicara jujur atau enggak? Kita tuh harus melihat itu juga. Oke, sekarang Ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Ini di sini ada kertas yang berisikan soal untuk menuliskan 3 alasan mengapa memaafkan itu penting. Nanti kalian ada yang maju satu untuk membacakan hasil kerja kalian. Ibu beri waktu 2 menit. Oke, sudah selesai. Untuk Badila, monggo silahkan. Gimana jawabannya? Jadi yang pertama itu menjaga ketenangan hati, yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga itu mendapat pahala dan keberkahan. Oke, baik, terima kasih Mbak Dila, silahkan duduk kembali. Jadi betul apa kata Mbak Dila, alasan kenapa memaafkan itu penting, karena dengan memaafkan kita bisa mendapatkan pahala dari Allah. Karena kan tadi Ibu sudah menjelaskan kalau memaafkan itu adalah akhlak paling utama, akhlak paling bagus menurut Rasulullah. Terus juga dengan itu kita bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain, mempererat hubungan kita bisa rukun dengan teman. Oke? Sekian dari Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Nanti kalian menuliskan pengalaman kalian meminta maaf atau memaafkan orang lain. Terus minggu depan kalian presentasi ya. Oke. Sekian dari Ibu. Monggo untuk ketua kelas pimpin doa. Di tempat duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.